Penipu. Hah? Jangan kurang ajar kamu ya. Bilang sama saya, siapa perempuan yang sudah kamu bayar untuk menipu untuk menjadi kakak saya? Bilang sama saya. Lepasin tangan Anda dari saya ya. Yang udah menyakiti mama saya itu adalah istri Anda, Kinanti. Dan sekarang Anda malah maki-maki saya. Iya. Yang harusnya bertanggung jawab atas semua ini adalah istri Anda. Kalau bisa sama Anda sekalian, menikam berdua di penjara. Apa Bapak mencurigai saya? Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Jadi perlu bagi kami untuk memintai keterangan secara detail. Ya, tapi dari pertanyaan dan pertanyaan yang Bapak kasih ke saya, itu kesannya seperti memojokkan saya, Pak. Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Tolong Bapak jawab dengan jujur. Setiap latar belakang dan kejadian sangat penting bagi kami yang secara detail, Pak. Bapak mau kan masalah ini clear dan mengetahui siapa pelakunya? Iya, Pak. Jadi apa keperluan Bapak untuk mengundang Ibu Anita ke sini? Semua itu hanya demi ayang saya, Pak. Dan hubungan saya dengan kakak saya itu tidak baik dari dulu, Pak. Apa karena masalah harta? Bisa dibilang seperti itu, Pak. Tapi begini, Pak. Sebelum kejadian hari ini terjadi, Pak, saya dan kakak saya dan juga anaknya si Reno itu memang sudah tidak akur, Pak. Dan sudah berbagai macam masalah menimpa keluarga kami, Pak. Dan itu semua disebabkan oleh Kak Anita dan juga Reno. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa ke kepolisian, Bapak bisa cek semuanya. Di situ pasti ada catatannya semua, Pak. Tolong pantau terus keadaannya, Sus. Kalau ada perkembangan, segera hubungi saya. Baik, Dok. Mas. Giliran Ibu Marta. Mari Ibu ikut kami. Eyang mau Abi temenin. Nggak usah, Bi. Yang bisa sendiri kok. Mari Bu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa mungkin setelah ribut sama aku, perempuan itu sempat kebentur sesuatu ya? Silakan duduk, Bu. Makasih, Pak. Ibu Marta, apa benar acara ini atas permintaan Ibu? Ibu Marta, apa benar Anda ingin melaksanakan acara ini karena Anda sedang sakit? Memangnya apa penyakit yang Anda derita? Ibu Marta? Enggak, Pak. Sebenarnya saya nggak sakit apa-apa, Pak. Saya cuma pura-pura. Karena saya ingin sekali kalau keluarga saya itu bisa rukun seperti dulu, Pak. Tapi demi Tuhan, Pak, saya tidak mencelakai cicit saya sama sekali. Demi Tuhan, Pak. Saya juga sudah baca catatan Ibu bahwa Ibu pernah ditahan karena Ibu sudah membuat Ibu Anita alergi. Apa itu benar? Itu kan kasus lama, Pak. Lagi pula kan saya sudah bebas dari hukuman. Ibu Marta, kami hanya ingin mengetahui apakah kasus itu ada sangkut pautnya dengan kejadian ini?
Enggak, Pak. Enggak, demi Tuhan, enggak, Pak. Memang saya nggak nyangka sama sekali, Pak, kalau cicit saya itu masih hidup. Dan saya nggak menduga, Pak, akan kejadian seperti ini. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam. Bagaimana operasinya, Dok? Operasinya sudah selesai dan berjalan lancar, tapi kondisi pasien masih belum stabil karena masih dalam pengaruh obat bius. Kira-kira kapan kami bisa minta keterangan? Untuk saat ini kami belum bisa memastikannya, Pak. Pasien juga masih dalam keadaan koma dan hidupnya pun masih bergantung kepada alat-alat medis. Jadi saya juga belum bisa memastikan kapan pasien akan siuman. Baiklah, Dok. Kalau begitu, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari, Dok. Silakan. Dokter, gimana keadaan istri saya? Udah mau melahirkan? Baru pembukaan 5 kok, Pak. Hah? 5? Masih lama dong. Bisa lama, bisa sebentar. Tergantung pergerakan janinnya. Dan sudah pasti kontraksinya akan lebih sering dan intervalnya akan lebih intens juga. Jadi kalau bisa ibunya di sini saja dulu sambil menunggu pembukaannya lengkap dan siap untuk melahirkan. Ya udah deh, Dok, saya nurut deh, Dok. Ya, kalau begitu saya permisi ya, Pak, Bu. Iya dokter, makasih ya. Marisa, aku juga bakal nemenin kamu di sini, ya. Lagian kamu ngapain sih masih di sini? Kan udah aku suruh pergi. Jangan gitu dong Marisa, jangan marah-marah terus. Pokoknya sekarang kamu the one and only. Sumpah, tak ada yang lain. Yang baik-baik aja kan? Iya, Bi. Ya nggak apa-apa kok. Ibu Kinan, sekarang giliran Anda. Mari, Bu. Silakan duduk, Bu. Ibu Kinanti, apa yang Anda ketahui atas kejadian yang menimpa saudara Anita hari ini? Saya nggak tahu, Pak. Tadi begitu kami sampai di rooftop, keadaannya sudah seperti itu. Apa saya boleh tahu bagaimana hubungan Anda dengan saudari Anita? Sebenarnya saya nggak pernah mau bermusuhan dengan siapapun, Pak. Termasuk dengan kakak ipar saya, Mbak Anita. Tapi saya nggak tahu kenapa keluarga saya dengan Mbak Anita selalu aja memiliki konflik. Jadi menurut Ibu, kira-kira siapa orang yang ingin mencelakai Ibu Anita? Saya nggak tahu, Pak. Apa sih, Jom? Tuan, Jumi nggak tahu apa-apa, Tuan. Tahu-tahu Nyonya Anita udah begitu, Tuan. Beneran. Iya, Jom, iya. Halo, kantor polisi. Pak, saya butuh polisi untuk datang ke villa pesona villa saya, Pak. Apabila perlu, sekalian bawa tim medis ke sini, Pak. Kakak saya mengalami kecelakaan. Ya. Ada apa sih ini ribut-ribut? Mama, bangun, Ma. Mama.
Mama saya kenapa ini? Hah? Saya nggak tahu sama sekali, Ren. Jawab jujur pertanyaan saya sekarang. Siapa yang bikin mama saya seperti ini? Apa ini, Bi? Sayang, kita nggak ada yang tahu kenapa Mbak Anita kayak gini. Jum, tolong kamu ke bawah, kamu temenin Naika. Jangan sampai Naik ke atas sini, ya? Siap, Tuan. Cepet, Jum. Ini pasti Tante Kinan kan yang nyebabin mama saya seperti ini? Iya kan? Beneran, Ren. Tadi terakhir saya ketemu mama kamu masih baik-baik aja. Udah. Stop. Ayo, Pak, silakan, Pak. Cepet, Pak. Pak, Selamat malam, Pak. tolong dicek Pak keadaan kakak saya, Pak. Medis, silakan cek kondisi korban. Baik, Pak. Jangan ada satupun yang mendekati TKP. Pak, tolong selamatkan mama saya, Pak. Pupil tidak bereaksi, napas pendek. Sepertinya beliau mengalami luka pukulan, harus segera kita bawa ke rumah sakit, Pak. Kenapa bisa jadi kayak gini? Tadi dia nggak apa-apa. Gimana kalau semua orang mikir aku pelakunya? Aku yang terakhir kali sama dia. Ibu, tangan ibu kenapa? Boleh saya lihat? Ibu? Mari. Sepertinya luka ini masih baru. Saya harus tahu bagaimana keadaannya Kanita sekarang. Tapi gimana caranya ya? Pak, saya permisi mau ke toilet dulu sebentar, boleh Pak? Baik, silakan. Saya antar. Ya. Silakan. Saya harus bisa segera hubungi David. David harus cek keadaannya Kanita sekarang. Angkat dong, Fit. Ya. Maaf Pak, sesuai instruksi dari atasan kami. Dalam proses penyelidikan, Bapak dilarang menghubungi siapapun. Sini handphonenya. Mari ikut saya. Ibu Kinanti, apa boleh saya tahu penyebabnya? Tangan ibu bisa terluka seperti itu. Kalau ibu tidak mau memberitahu, maka kami akan melakukan visum atas luka ibu itu. Pak, sebenarnya tadi kami sempat berantem sebelum kejadian itu, Pak. Dan ini bekas luka cakaran tangannya dia. Karena tadi saya sempat curiga sama gerak-geriknya, makanya saya ikutin dia sampai ke rooftop. Terus saat dia teleponan sama seseorang, saya baru tahu kalau ternyata dia bukan kakak ipar saya. Dia udah nipu keluarga kami selama ini, Pak. Dia cuma pura-pura menjadi kakak ipar saya yang sudah meninggal, Pak. Terus kami tadi sempat bertengkar karena dia coba
coba berusaha untuk mencegah saya saat saya mau ngadu ke suami saya, Pak. Tapi bener, Pak, saya berani bersumpah. Saya tadi masih ngeliat kondisi dia baik-baik aja sebelum saya tinggal, Pak. Saya mohon Bapak percaya sama saya, Pak. Kinan? Kamu nangis? Tunggu sebentar, Pak. Ada apa ini, Pak? Bu Kinan, silakan tunjukkan bekas luka di tangan Ibu. Tangan kamu bisa terluka kayak gini? Kamu kenapa? Ibu Kinan sudah menjelaskan bahwa sebelum kejadian, Ibu Kinan sempat bertemu dengan Ibu Anita dan terlibat pertengkaran hingga menyebabkan tangan beliau terluka. Kinan bilang sama saya, kenapa kamu bisa ribut sama Anita? Hah? Karena saya tahu, Mas. Ternyata perempuan itu bukan Mbak Anita. Dia udah nipu kita semua selama ini. Sekian lama aku mencoba. Maksud kamu gimana? Saya tadi sempat dengar dia teleponan sama seseorang. Dia itu penipu, Mas. Dia nipu kita, dia nutupin identitasnya. Dia pura-pura jadi Mbak Anita. Dan dia berusaha cegah saya untuk kasih tahu ke Mas Abi. Enggak. Anda pasti bohong kan, Kinan? Keterlaluan ya Anda. Udah nyelakain mama saya, terus sekarang Anda mau fitnah mama saya, iya? Hah? Saya nggak bohong. Itu semua benar. Benar dari mana? Kalaupun ada satu-satunya orang yang bohong, itu pasti Anda. Enggak. Dia itu emang penipu. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa kayak gitu. Enggak, saya nggak percaya sama sekali. Mama saya nggak mungkin kayak gitu. Pak, tolong tenang, Pak. Sudah, tenang. Halo, Lapor Dan. Korban sudah dioperasi dan berjalan lancar. jadi korban berhasil diselamatkan? Betul Dan. Namun sampai saat ini korban masih koma karena kondisinya yang sangat kritis. Karena itu kami belum dapatkan informasi apapun. Baik, kami tunggu kabar terbaru dari korban. Siap Dan. Gimana, Pak? Operasi sudah selesai dan korban berhasil diselamatkan. Namun hingga saat ini keadaannya belum stabil dan kami akan meminta keterangannya hingga korban siuman. Namun, karena Bu Kinan adalah orang terakhir yang kontak fisik dengan korban, hingga menyebabkan tangan beliau terluka. Dan untuk itu, kami akan segera membawa Ibu Kinan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pak. Mari Bu.